Good morning, everybody. Good morning, Miss Lia. How are you today? I'm fine, thank you. Full of spirit? Yes. Good job. Today you meet Miss Lia in our morning circle. But before we do our activity today, which is listening to a story by Miss Tanti, let us pray first. Everybody sit nicely. Fold your hands. Close your eyes. Let's pray. 1, 2, 3. Dear God, I offer you this day all I think and say. Teach me to share my things with others and help me not to fuss and fight. Please help me when I am wrong to find my way back to you. Amen. Twing! Wow. Are you happy today? Happy. Good job. So now let's everybody sing first. Good morning. Nice to see your smile face. Good morning. Nice to see your smiley face. Good morning to you and to you. Hello mommy, hello daddy, hello teachers, hello friends. Good morning to you and to you. Wah, sudah say good morning sama teman-teman yang lain, sama papa mama juga. Nah, sebelum kita tadi mau mendengarkan cerita dari Miss Tanti, kita mau nyanyi dulu. Bangun tidurku terus mandi. Oke. Bangun tidurku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Habis mandi ku tolong ibu membersihkan tempat tidurku. Sudah bangun tidur nggak pakai rewel, sudah mandi, sudah bantuin mama juga, sudah siap untuk mendengarkan cerita? Siap. Tapi tunggu dulu deh, kayaknya belum sarapan nih, nanti nggak semangat loh dengerin ceritanya. Let us sing, I like to eat. I like to eat apples and bananas. I like to eat apples and bananas. I like to eat apples and bananas. Those make us healthy and happy all the time. Broccoli and carrot. I like to eat broccoli and carrot. I like to eat broccoli and carrot. I like to eat broccoli and carrot. Those make us healthy and happy all the time. Wah, sudah rapi semua, sudah kenyang. Now it's time for you to sit nicely. Wah. Nah, cerita hari ini cerita rakyat Indonesia. Sudah pernah dengar belum ya? Ada cerita dari daerah-daerah di Indonesia, misalnya Malin Kundang, atau Timun Mas,
atau mungkin juga Tangkuban Perahu. Nah, itu contoh-contoh cerita rakyat Indonesia atau yang berasal dari daerah-daerah di Indonesia. Nah, tapi kalian tahu tidak? Ternyata ada satu cerita rakyat yang berasal dari daerah di Salatiga juga. Mau tahu ceritanya seperti apa? Yuk kita dengarkan bersama-sama. Selamat pagi teman-teman. Apa kabar? Sudah lama kita tidak bertemu ya. Miss Tanti kangen sama kalian. Semoga semua di rumah selalu sehat dan bahagia. Nah, hari ini Miss Tanti mau bercerita tentang apa judulnya? Baru Kelinting. Siapa yang sudah pernah mendengar ceritanya? Yuk, kita dengarkan sama-sama. Alkisah, di sebuah desa yang sunyi, hiduplah sepasang suami istri bernama Ajar Windusana dan Diah Kasmala. Mereka saling mengasihi sampai suatu saat Diah Kasmala mengandung. Pada suatu hari, Diah Kasmala sangat terkagum-kagum ketika melihat pisau milik suaminya yang sangat bagus. Dia berkata hendak meminjam pisau itu. Sang Ajar mengizinkan istrinya untuk meminjam pisau itu, tetapi dengan satu syarat, pisau itu tidak boleh disimpan di dekat perutnya. Saat acara bersih desa, Diah Kasmala memakai pisau itu untuk membuat takir. Setelah dia memakai pisau itu, dia lupa dan menyelipkan pisau itu di dekat perutnya. Tiba saatnya bagi Diah Kasmala untuk melahirkan. Tetapi apa yang terjadi? Ternyata bayi yang dilahirkannya adalah seekor ular dengan sirip pancawarna. Sang Ajar dan sang Diah Kasmala sangat sedih karena melihat anaknya berwujud seperti ular. Pada saat melahirkan itu pun, akhirnya Diah Kasmala menghembuskan nafas yang terakhir dan dia meninggal dunia. Sangat sedih hati si Ajar Windusana menerima keadaan itu. Dengan rasa sedih bercampur takut yang luar biasa, akhirnya sang Ajar membuang ular itu ke tengah samudera dan berharap ular itu mati di sana. Tapi apa yang terjadi? Ternyata ular itu tetap hidup dan dia bertambah besar. Ternyata ular itu dipelihara oleh Dewi Angin-Angin. Kemudian Dewi Angin-Angin menceritakan apa yang terjadi pada ular itu, tentang riwayat hidupnya kepada ular itu. Setelah mendengar kisah hidupnya, sang ular bertekad untuk bisa menemukan ayah kandungnya. Maka dia berkelana untuk mencari sang Ajar Windusana. Ketika sang ular menemukan ayah kandungnya sudah tidak ingat lagi bahwa dia pernah memiliki anak berupa seekor ular. Tetapi ketika sang Ajar mengetahui bahwa ular itu anaknya, dia memerintahkan ular itu untuk bertapa di tepi samudera. Dan ular itu diberi nama Baru Kelinting. Baru Kelinting mengikuti nasihat ayahnya untuk bertapa. Selama berpuluh-puluh tahun, beratus-ratus tahun, dia bertapa di tepi samudera. Sampai tidak terasa tubuhnya ditubuhi oleh lumut dan akar-akar pohon, sehingga tidak menyerupai ular lagi. Pada suatu hari, beberapa penduduk desa pergi ke tepi samudera. Tanpa dinyana, mereka melihat sebuah bentuk yang sangat besar menyerupai belut. Lalu mereka berteriak, "Hei, ada belut yang sangat besar!" Lalu mereka menancapkan parang di tubuh belut itu. Dan darah mengucur dari tubuh Baru Kelinting, sehingga darah itu memenuhi air di
di samudra itu, dan air samudra itu berubah menjadi merah darah. Penduduk desa memotong-motong tubuh baru pelinting hingga berupa potongan daging kecil-kecil, lalu membagikannya kepada seluruh penduduk desa. Sang ajar Wibisana yang mendengar anaknya telah dibunuh oleh penduduk desa menjadi sangat marah. Dia turun dari padepokan ke desa tersebut dan menyamar sebagai seorang anak kecil yang meminta daging kepada penduduk desa itu. Tetapi karena penduduk desa itu tidak satu pun yang memberi daging kepada sang ajar, dia menemui seorang nenek yang ada di situ. "Nenek, bolehkah aku minta secuil daging yang telah diberikan penduduk desa ini untukmu?" Nenek itu bilang bahwa dia sudah tidak punya daging lagi. Lalu sang ajar melihat ada lidi terselip di rumah nenek itu. Lalu dia meminta lidi itu kepada sang nenek. Sang ajar yang sudah berubah wujud menjadi seorang anak kecil tadi kemudian membuat sayembara untuk seluruh penduduk desa. Barang siapa yang bisa mencabut lidi yang sudah dia tancapkan ke dalam tanah, dia boleh memenggal kepala anak kecil itu. Tetapi yang tidak bisa mencabut, maka harus memberikan secuil daging untuk sang ajar yang berwujud anak kecil tadi. Ternyata tidak seorang pun yang berhasil mencabut lidi yang telah ditancapkan oleh anak kecil itu. Tetapi apa yang terjadi? Dengan mudahnya anak kecil itu bisa mencabut lidi itu dari dalam tanah. Setelah dicabut, ternyata dari dalam tanah itu keluar air yang sangat deras hingga menggenangi seluruh desa itu. Sehingga desa itu terjadi air banjir di mana-mana, air di mana-mana. Tidak ada satu orang pun yang selamat kecuali nenek yang sudah memberikan lidi itu. Nenek itu menaiki lesung dengan menggunakan centong nasi sebagai dayungnya. Air bah yang menggenang di mana-mana itu sekarang sudah menjadi sebuah telaga yang diberi nama Rawa Pening. Nah, teman-teman sudah mendengarkan cerita dari Miss Tanti. Itu tadi cerita tentang asal-usul terjadinya Rawa Pening. Dari cerita itu kita bisa tahu bahwa seorang ayah, orang tua pasti sangat mengasihi kita. Maka dari itu kita harus nurut sama orang tua, harus obey sama orang tua, sama papa, sama mama. Bisa ya? Terima kasih. Wah, bagus sekali kan ceritanya? Ternyata tidak kalah ya dengan cerita rakyat dari daerah lain di Indonesia. Dan seperti pesan Miss Tanti tadi, ternyata kita harus obey ya sama mama, sama papa, mungkin ada juga oma, opa di rumah ya. So now, let's sing obedience song. Listen to your parents and your teacher. Obey and do all with your heart. They love you and wants to protect you. That is what obedience means. Okay, so that's all for our morning circle today. So now let's us pray together. Put your hand, close your eyes. Let's pray. 1, 2, 3. Dear God, thank you for your taking care of us today. Please bless us, our friends, and our family. Amen. Thank you and see you.